Selamat pagi para sedulur-sedulur yang saya cintai, jumpa lagi di kanal YouTube-nya Mbah Gondrong. Oke para sedulur, jadi pagi hari ini saya jalan-jalan nih di Pasar Pleret ya, ini teman-teman, di Kabupaten Bantul, daerah istimewa Yogyakarta. Nah teman-teman, jalan-jalan di pasar tradisional ini salah satu sesuatu yang membahagiakan, gembirain saya teman-teman, khususnya di area Prayaman, burung merpati dan burung kicau teman-teman. Nah memang suasananya ini bikin kita gembira, bahagia, karena memang kemudian di sini juga banyak orang jualan gitu kan, yang berbagai jenis macam ayam gitu kan, yang memang selain berkumpulnya para penghobi gitu kan, di sini juga tempat yang memang situasinya itu masih klasik lah, kayak zaman dulu gitu kan. Terus di sekitaran pasar ini juga banyak yang jualan makanan yang murah-murah ya teman-teman. Nah yang jelas teman-teman, yang menyedihkan ini memang berapa bulan belakangan ini harga Prayaman ini jatuh ya teman-teman. Harga Prayaman ini memang jatuh ke titik terendah dalam 10 tahun terakhir teman-teman. Jadi bayangin teman-teman, kalau teman-teman lihat tuh kayak ayam di dalam video itu, ayam Saigon ya, itu ayam Saigon gundul, itu besar gitu kan. Ayam-ayam yang ukuran gini ini harganya juga penjual paling nawarannya 250, tapi pembeli rata-rata menawarnya juga di angka 150 atau 140, 150. Biasanya deal 180 kayak jago putih ini. Lagian juga yang beli kan memang rata-rata orang yang nyewain untul ya, jadi dibeli nanti disewakan teman-teman, disewakan ke para penghobi yang memang hobinya untuk ngelatih itu ya, kayak jago putih, jago jalak gini gitu kan. Jadi mereka beli itu ditekan harganya semurah mungkin lah, 140, 150. Asumsinya nanti biasanya satu ekor itu disewakan 70 ya, 70. Sore pulang udah nggak berdaya, udah nanti dijual ke tempat potong. Jadi biasanya ke penyewaan kayak gitu ya sih, untung per ayamnya mereka bisa dapat untung antara 10 sampai 20 ribu per ekornya. Nah per hari itu kan rata-rata yang disewakan sampai 7 sampai 10 gitu kan. Sewa yang nyewa itu biasanya juga para penghobi yang hobinya kompetisi ya teman-teman, kompetisi pro biasanya. Nah sekarang ini yang masih jalan itu sih, kalau yang jual beli orang hobi gitu nurun drastis gitu kan. Ayam-ayam kayak gini harganya juga cuman biasanya dealnya di angka 180 sampai 200, paling tinggi 225 yang dijual-jual gini ya, dari desa sama penjual gini. Beda kalau yang kemudian jajalan ya, kalau yang jajalan itu harganya variatif ya, karena kalau yang dijajal itu kan memang resikonya yang buruk, nanti kualitasnya buruk nggak beli, akhirnya larinya ke potong tuh di box ayam besar kayak gini gitu, keronjotan tuh mereka bayarnya cuma 120 ya teman-teman. Ini kayak ayam putih kayak gini, ini jenis-jenis BK campuran lah kalau sekarang ya, biasanya BK koi, BK ngon gitu kan. Tapi kalau bagus ya resikonya rusak ayamnya ya gitu kan. Tapi kalau bagus, kalau di jajalan di kampung halaman saya itu bisa sampai 350, 400 sampai ada yang 750 ya, sekelas pasar gitu kan, tergantung ya. Nanti kan kita bisa nonton di situ kan, dia memang kemudian sampai berapa round gitu kan di pasar itu. Nah ini ayam-ayam yang nggak jajalan gini ya murah ya, pasti paling lakunya paling tinggi 200, 225. Nih ayam-ayam gede kayak gini nih, warnanya jeragem gini. Nah tapi memang yang laku cuman yang jajalan. Yang lebih parah memang saat ini kan memang kemudian masif orang-orang itu di framing untuk beli dari farm-farm besar, kemudian dari yang mereka datengin dari luar lah, merek-merek tertentu dari Thailand, mana yang Billy Jackson segala macam lah namanya gitu kan, White King gitu kan ya. Yang jelas sebetulnya juga framing doang sih kalau menurut saya, karena kalau lihat di tempat jajalan itu ini ayam itu sebenarnya sama, yang ada di tempat kita itu ngon ada, koi juga ada, ma juga ada, BK juga banyak campur ya. Memang kemudian karena memang nggak
terencana dengan baik. Kalau orang kampung kan cuman pelihara gitu kan. Ya kadang yang buruk banget, yang bagus juga bagusnya luar biasa gitu kan. Nah, saya juga sering bikin liputan test drive ya teman-teman, tapi di Telegram ya teman-teman. Ya sekedar untuk jalan-jalan, kebetulan kan sekitar rumah saya banyak pasar-pasar yang memang orang-orang jualan ayam kayak gini gitu kan. Saya biasanya juga lihat burung kicau, burung merpati, salah satunya ayam. Ayam juga pelihara sih, cuman sekedar pelihara aja sih di rumah ya teman-teman. Yang jelas di pasar-pasar kayak gini, ayam-ayam kayak gini yang kayak gini ya masih muda-muda, usia 8 sampai 9 bulanan lah gitu kan. Tinggal dilihat memang sebetulnya test drive-nya gitu kan. Tapi memang framingnya kita ini kan sama influencer bidang pelayanan yang punya ternak besar, yang memang diarahkan memang ayam-ayam mereka ya gitu kan pembeliannya. Jadi seakan-akan yang kalau dari pasar gini memang kemudian sudah dianggap sampah gitu kan, nggak kepakai. Padahal nggak gitu juga sih teman-teman. Saya lihat juga banyak yang memang nyari-nyari di pasar gini, memang kemudian saya lihat juga ketika dilihat pola sama kinerjanya juga luar biasa teman-teman. Nah ini aja teman-teman reportasi saya jalan-jalan di pasar di sekitaran rumah saya yang posisinya ada di Kabupaten Bantul, daerah istimewa Yogyakarta. Yuk, matur nuwun.